mau tak WA kok. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Terima kasih Kang Wasiun tadi udah komen. Iya kan? Ya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Sehingga ya terlihatlah dengan sekian hari ini penambahan subscriber, yang komen, yang like itu kita pantau. Makanya kami di sini termotivasi juga karena adanya dukungan dari pemirsa yang Budiman. memperhatikan video-video kami. Jadi pemirsa, karena sudah ada feedback, take and give, bahwa ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat. Bahkan tadi video yang sebelumnya kita bahas tentang akhirat, itu juga karena ada umpan balik dari pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Akhirnya, nah itu, kita lanjutkan podcast kita hari ini setelah akhirat itu apa? Nah, monggo Kang Den. Oke, terima kasih. Sebetulnya begini, sebelum saya melanjutkan ini, sebetulnya ini tadi saya akan mencuplik sedikit tentang alam akhirat. Nah, monggo itu dengan ulang-ulang nanti biar masuk tertata dalam metodologi cara berpikirmu, menggunakan sesuatu yang logik sehingga nanti rasional. Karena selama ini sesungguhnya kita itu belum berdamai dengan diri kita, apalagi berdamai dengan alam semesta. Karena ini nanti ada korelasi yang sangat kuat Mas di situ. Karena seperti apapun, mau tidak mau kita sadari atau tidak, kita sesungguhnya itu hidup di mana sih? Di alam. Saya tak tanya. Alam dunia. Ya, di alam inilah, kenyataan inilah ya. Nah, sedangkan kita membuktikan kemusyahadaan itu kan tidak bisa terlepas dari sini. Setelahnya kan hasil. Ya. Saya ngomong ini gimana? Kan artinya gini pemirsa. Kadangkala makanya nyuwun sewu, saya tadi kan ngomong, saya menerangkan alam akhirat seperti itu. Mungkin tidak pernah ada orang yang menerangkan seperti itu. Belum. Bahkan saya buktikan bahwa alam akhirat itu beda dengan alam arwah. Ya. Beda dengan alam kubur, beda dengan kuburan. Ya. Kan saya menerangkan itu sesungguhnya Ya. tadi. Tapi nyuwun sewu baru sedikit. Jenengan kok nek pengen lebih detailnya, saat nanti sudah menginjak ke ritualnya sholat itu. Karena mengapa sholat kok ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Dan mengapa saat kamu melakukan ritus ada akimi sholata warobaka fakabir Allahu Akbar. Setelah itu ada hatta tadema ini rokian. Nah, itu nanti sebetulnya dibahas di situ lebih asik karena itu nanti berkaitan dengan yang namanya alam akhirat itu sendiri. Nah ini tadi kan belum sebetulnya. Belum masuk Cuma, alam akhirat. Nah, belum Menunjukkan masuk, akhirat. tapi menunjukkan bahwa kita membuktikan alam akhirat itu beda loh dengan alam ini. Beda dengan ini. Tapi Gitu ada loh. saat ini, sekarang, di sini. Ya otomatis. Ya kan selama Mas. ini kan itu yang membuat berbeda di channel Iya. ini, gitu loh. Makanya kadang-kala alam akhirat terus dijanjikan besok. Ya. Kamu Nanti. di sana, nanti besok kamu di sana. Lah, ini kan tidak ada korelasi dengan kehidupan ini. Sekalipun memang nanti pasti ada itu. Nanti gini. Jangan dibahas. Iya, kalau saya bahas Salah itu nanti. ya memang ada. Tapi kan bukan Akhirat saat namanya. ini, bukan saat ini gitu. Ya, bukan akhirat Gitu juga loh. namanya. Karena kamu bisa bahas alam akhirat bukan setelah dari sini. Bisa merasakan itu juga bukan dari sini. Lah apa fungsinya nanti segala rasa yang ada di dalam dirimu sehingga menjadi 17 itu? Kalau tidak kamu rasakan semua di sini, itu loh Mas maksud saya. Ya. Itu. Makanya kita harus rasional, kita harus jalan benar. Dengan metodologi, dengan sistematis, pakai rasio dan logika kamu. Sehingga nanti namanya huda, furqon, huda, bayina, furqon menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah nanti setelah kamu mencapai puncak rasa kebenaran, bukan pembenaran, itulah nur. Gampangnya begini loh bisa.
pemirsa itu bisa makan kalau lagi sadar. Ketika kita makan tuh pasti melek sadar. Iya. Nggak mungkin kan kita lagi tidur makan. Ya, Ya, seperti itulah contohnya gampang. Iya, bener ini, betul. Ya itulah, bener. Kan nggak mungkin kita lagi tidur makan. Ya, kenyataannya orang tidur tawari apa-apa tidak mau, Nah. sekalipun dia sadar tapi tidak berkesadaran. Gitu loh. Nah, alam akhirat itu seperti itu. Saat ini pas kita makan tuh akhirat. Karena pas tidur itu beda lagi sudah. Enggak, karena pas makan kamu nggak mungkin akan bucang-bucang gini-gini lah, ya, hancur nanti kamu. Nah, Gitu. itulah contoh yang paling mendekati lah. Iya. Nah, tadi sudah tak contohkan, ada orang sholat 1 juta, ada anak istri, ada saudara, ada tetangga, teman dekat, apa kamu terus omong-omongan? Itulah membuktikan ternyata jasmani rohanimu menghadap kepada sesuatu yang luar biasa, sehingga kamu nanti di situ sang Malik. Makanya ada direct speak, kamu minta apa sama sang Malikmu, karena permintaanmu, ibadahmu kamu persembahkan ke situ. Clear di sini, itu penekanannya. Itu. Ampun ya pemirsa ya, udah ya. Nah, ini menginjak ke fusilat tadi. Sampai yang giring wong tidak ini, gue wacana bisa. Sekarang pemirsa, saya bacakan surat Fusilat Fusilat itu surat 41 ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Nah, di sini ada sanurihim ayatina, sesungguhnya apa-apa yang ada alam semesta ini harus korelasi dengan ufuk, itu alam semesta. Di sini ada afaki. Afaki itu sesungguhnya ufuk, ayat alam semesta itu sendiri. Wa Terus fi anfusihim wafi angfusihim, hatta Hatta. yatabayyana lahum. Angfusihim itu sesungguhnya kembali kepada dirimu, makhluk-makhluk itu. Makanya disebutkan angfusihim di sini, karena seluruh makhluk yang ada itu. Yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, kalau kamu nanti bisa melihat alam semesta ada korelasi dengan hidupmu sendiri, kamu pikirkan dalam dirimu, maka ada keterhubungan antara alam semesta itu dengan dirimu itu. Tabayun itu adanya keterhubunganmu mencari penyelarasan terhadap alam semesta dan angfusmu itu. Awalam Nanti menemukan kebenaran. Bika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan semua apa yang ada adalah kemasannya seluruh grand desainnya Allah terhadap seluruhnya, tidak saling menafikan satu dengan yang lainnya itu keberadaannya. Kuli itu seluruhnya tanpa terkecuali, sampai di kuli itu sesuatu yang menyeluruh itu loh. Syai'in syahid, Ya. keseluruhannya akan menjadi rekaman dan perekam. Kamu alat rekam dan perekam itu loh. Jadi tidak bisa kamu hindari itu. Jadi begini pemirsa, biar perbedaannya terlihat jelas. Gini, saya kalau disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selalu mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu anggap aja level 1 karena sesuai ya. Tapi ada juga ketika saya bertemu, ngobrol, ketika Bismillahirrahmanirrahim, dia mengartikannya bersama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya anggap itu level 2. Tapi ada juga yang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anggap aja saya level 3. Kenapa saya sebut level 1, 2, 3? Biar tidak ada yang saya salahkan. Jadi ketika dengan menyebut, berarti saya di luar. Tapi kalau saya mengartikannya bersama Allah, berarti saya bareng, sejajar. Tapi ketika saya mengartikannya atas nama, berarti saya mewakili. Nah, level. Jadi ada 3 level.
kan enak tuh tidak menyalahkan ini salah ini benar. Nah, demikian juga ini kalau kita membaca arti terjemahan, yaitu yang sudah kita baca, anggap aja itu level 1 umum. Tapi ketika kita ingin lebih, ya kita bertanya sama yang ahli. Karena apa? Yang ahli ini bayangkan saja chef. Kalau masaknya sop chef sama sopnya ibu rumah tangga beda. Walaupun bumbunya sama. Mulai dari irisan sayurannya aja beda. Apalagi rasanya. Belum lagi nanti tempatnya, suasananya. Nah, itulah level-level itu tadi menurut saya. Jadi wajar saja kalau ada perbedaan. Justru kalau tidak berbeda itu tidak asik namanya. Ya, tidak indah. Nah, Ya. jadi begitu ya pemirsa saya. Kalau melihat perbedaan itu jangan di-justice benar salah. Tapi pelajari, pikirkan kenapa ada. Kalau dulu nih zaman saya, kalau ngopi ke warkop, apa minumnya? Kopi susu. Nanti kopi dicampur susu. Atau apa minumnya? Kopi coklat. Nanti kopi sama coklat. Nggak enak. Yang enak coklat susu. Nah, tapi sekarang orang tidak pernah menyebut itu lagi. Apa minumnya? Ini bukan iklan loh ya. Latte, cappuccino, good day. Lebih kepada merek. Padahal isinya di situ ya coklat, ya susu, ya kopi. Nah, gitu loh. Tapi kemasannya, tapi minum dan pengucapannya beda. Beda. Tapi minum kopinya ini ketika di warkop sama di Excelso sama di Starbucks akan beda. nah, itulah pemirsa. Iya. Jadi itu salah nggak minumannya? Tidak. Tapi begitu kita nyebut kopi susu di Starbucks salah. Nggak ada di situ tulisannya. Kopi susu tidak ada. Nah, gitu ya pemirsa ya. Yang salah sesungguhnya siapa yang tidak bisa minum kopi karena duel. Sorry, ya ini ya sekali tempo inilah ya. Nanti akan saya terangkan ini belum mengerucut. Cuma saya sudah seneng dia mengenai logikanya, ya alhamdulillah. Semakin kesini dia semakin berkesadaran tentang itu gitu loh. Saya sangat bersyukur sebetulnya. Alhamdulillah karena selama ini saya rasakan wah orang ini masih ini. Tapi alhamdulillah ya 2 hari ini sudah berkesadaran menggunakan tidak mabuk uldi lagi. Ya. Kemarin mabuk buah uldi. Lihat wajahnya juga sudah cerah sekarang. Kemarin aduh ini. Ya alhamdulillah karena memang berproses lah pemirsa. Makanya oh ya, ini saya nggak tahu beberapa hari kemudian kita akan bikin video di tempat yang asik. Kita lihat ya kalau nanti backgroundnya beda, berarti kita lagi di. Soalnya ada yang telepon tadi, coba dong bikin channelnya di sini katanya. Wah, indah nih berarti. Wani piro. Tapi ngapunten nggak pindah alam loh ya. Wani piro dia bilang, "Wes, artinya aku kepengin ngrungokno ayo denggonku." Siap dia bilang. karena artinya pindah tempat, bukan pindah alam. Beberapa hari pemirsa. Tenang aja lah. Ya makanya apa ya? Saya sebetulnya sama Mas Kaji ini memang kayaknya kemasan gitu. Sejak dulu kalau kerja apa itu selalu bisa punya switching yang luar biasa sesungguhnya. Cuma kebetulan beliau ini rodo nek saya ngomong memang kecerdasannya liar. Jadi kadang-kala masih sulit. Jadi Banyakan makan buah uldi. ngaku sendiri loh ya, bukan saya ngomong. Saya enggak berani ngomong itu. Karena Tapi buah uldi itu nikmat. nikmat. Adam aja sampai kesenangan. Apalagi saya. Ya itu pemirsa jenengan kok perso sendiri bahwa sesungguhnya apa yang selalu kita diskusikan bukan artinya saya punya kelebihan, tidak, sama sesungguhnya karena saya dulu di hadapan guru saya itu ya bener-bener dungu, bener itu saya jadi apa yang dulu saya pelajari tentang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun itu bener-bener gak bisa saya ucapkan di hadapan beliau-beliau itu yang tasrif, yang al-ibris, yang al-qurtubi, saya Riyadus Sholihin.
Bidayah, Ihya Ulumuddin itu berkali-kali artinya gini, pengulangan berkali-kali, saya mainin, saya gini kan. Dulu saat masih saya taraf mencari ilmu ya, itu saya juga melakukan, jangan dikira saya terus nggak melakukan sama sekali. Bahkan jarang tidur dulu saya, sering puasa aja tak gejot sudah. Ya, tapi kenyataannya setelah saya berhadapan dengan beliau-beliau itu, nyun sewu saya sebut ya, namanya Mbah Son Haji. Jadi begitu saya di hadapan beliau, saya mati kutu 1000 bahasa, dungu mendadak saya. Dari situlah akhirnya beliau-beliau ini kok pinter ya, artinya pemahamannya tentang ini selalu bisa jawab. Setiap saya kasih pertanyaan yang menurut saya sulit ke yang lainnya tidak bisa, beliau bisa, dan menjelaskannya sangat konkret, sangat metodologinya luar biasa, sistematis, nggak bertabrakan, teliti, detail, sampai hal kecil itu terevaluasi. Dan dia udah keliling dunia loh. Nah, itulah yang saya sukai. Dia udah keliling dunia loh ya, muterin dunia itu enggak sekali. Guru-gurunya beliau itu dulu memang ternyata juga di Arab masih makan cengkaruk itu, makan nasi yang dijemur itu, terus nanti diremeti dimakan di atas kapal itu, karena perjalanan itu masih 3 bulan. Berarti PP menempuh waktu setengah tahun, 6 bulan. Itu saudara, akhirnya saya ingat sama beliau, makanya saya sampai saat ini, iya, berkat jasa beliau saya akhirnya sekarang ya seperti ini, sampai bisa neng jenengan memaparkan bahwa alam akhirat itu beda dengan alam arwah, Mas. Alam arwah beda dengan alam akhirat, dengan alam semesta ini, apalagi ke alam abadiyah, itu nanti beda. Dan ternyata saya kan bisa menerangkan dan memberikan contoh gitu loh. Itulah sebetulnya. Nah, selama ini mengapa ini tidak disentuh di ranah-ranah yang mestinya berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri? Asik soalnya. Ya memang nggak asik, karena kita juga pemirsa nyun sewu, nek ngaji ini kan ikut berpikir dia. Ikut berpikir kira-kira. Jadi bisa kalau ngaji yang ini ikut berpikir pasti. Itu satu bisa. Kalau ngaji seperti ini nggak ada cuannya. Ya. Itu pasti ya. Jadi artinya orang yang mau ngaji beneran itu bukan cari sesuatu yang aneh-aneh, tapi ingin melihat Allah dengan nyata, dengan panca indera. Jadi kalau melihat Allah dengan mata terpejam, dengan yang sebagainya, maka yang datang adalah ilusi. Tapi manakala kita mencari Allah itu dengan mata menyala kayak gini, dan otakmu dipakai pasti. Otomatis. Iya. Kan akal pikir, kan Iya. selalu bilang pikirkan, pakai akal biar Dan kamu kejadiannya itu. tidak seperti an'am. Ya. Pakai akalmu. Artinya akal itu mengatakan kalau dimakan pahit aja buat terus no, gak penak, loro weteng kok. Nah, contohnya begitu pemirsa. Ya. Artinya kalau ada pemikiran yang tidak logis kamu kerjakan, cepat atau lambat kamu akan merasakan gak enak dampaknya yang kamu. Tapi kalau ada otak sama durian yang enak, kira-kira itu makan beda. mana? Tapi itu hanya orang yang sehat bisa makan. Kalau orang yang sakit masih ada durian enak, dia cuma gitu. Nggak bakal nyentuh. Sudah saya buktikan kalau itu. Sama juga begini pemirsa ya, ini nggak ngajarin saya, cuma ngasih tahu. Kalau ada teman yang lagi sakitnya itu angkatan udara itu, nah bawakan jeroan, otak, ajak makan, nggak kira disentuh, tuh ya. Kenapa? Bukan otaknya, bukan makanannya yang salah, dirinya yang salah. Ya, itu contohnya pemirsa. Jadi begitu juga ilmu. Kalau ilmu itu tentang pemurnian, mahal harganya, dan orang nggak mau beli karena mahal. Tapi begitu ilmu itu yang celetean lah istilahnya, yang berserakan, dikejar-kejar, bahkan diagung-agungkan, tapi pakai bahasa yang lain. Saya contohkan langsung pemirsa. Kira-kira 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, yang namanya fried chicken itu selalu ada namanya di atas.
3 huruf biasanya. Harganya di zaman itu mahal banget. Tapi sekarang cinceletek, bentuknya sama, namanya beda. Ngerti nggak maksud saya? Nggak tahu apa. Nah, kalau dulu ketika kita ngomong fried chicken, maka yang ada 3 huruf rata-rata Ya. dan harganya mahal, Ya. eksklusif. Sekarang tiap hari orang Indonesia makannya itu, Ya. Macam-macam masalah. barangnya sama, Mm-mm. rasanya 11-12, di mana-mana dijual, tapi mereknya macam-macam, barangnya sama. Nah, itu contoh. Tapi yang ini tetap ada, yang ini tambah banyak. Nah, itu contoh. Nah, begitu juga yang kita omongkan ini. Kenapa saya ngambil contoh itu? Biar pemirsa paham bahwa sesuatu yang original harganya mesti mahal. Otomatis. Tetapi mahal itu relatif. Iya, iya. Buat seseorang itu mahal, buat orang lain dikasih malah tidak mau. Padahal itu original. Kenapa tidak mau? Karena tidak tahu. Yang tahu dicari-cari karena itu klasik dan antik. Nah, jadi yang kita bahas ini sesuatu yang klasik dan antik. Al-Quran ini kan udah ribuan tahun. Oh iya. Dia nggak butuh pembaruan. Nah. Selalu kekinian. Nah, High end. tapi faktanya dia klasik. Iya. Karena yang lalu cuman edisi terbaru, bahkan baru tadi sore keluar ada Quran terbaru, tulisannya yang baru, bukunya yang baru, kertasnya yang baru, isinya tidak berani merubah. nah, itu loh. Karena itulah bentuk sebuah kewahyuan sesungguhnya. Buktinya itu. Dan hebatnya lagi, mengapa Al-Quran itu disebut wahyu dan dia bisa mensucikan. Al-Quran itu terdiri 6.666 ayat, Pak. 30 juz, 114 surat. Kira-kira ya kok bisa dihafalkan anak 7 tahun gitu aja lah. Itu kalau tidak mengandung kewahyuan tidak bisa. Buktikan ke saya coba, tidak usah itu. Ngapalkan buku segini aja lah. Kalau kamu sampai titik komanya, kesalahan cetaknya tahu, tunjukkan ke saya sampai titik ini. Jadi kalau Belum pernah ada. Kalau ada orang bertanya, jejak Al-Quran itu apa? Ya itu salah satunya. Iya. Belum salah dua loh ya. Oh, itu belum diungkap semua ya. Saya cuma ngomong aja ini. Mungkin ini kan belum pernah diomongkan orang ya. Bedanya Al-Quran dengan yang lainnya, tulisan-tulisan yang lain, itu keunikannya. Al-Quran itu 6.666, sesuatu yang sifatnya 6 semua. Dan itu banyak titik komanya, harohatnya, bayangkan itu. Itu dihafalkan anak 7 tahun, 10 tahun, banyak yang bisa hafal. Dan kalau ada pelafatan salah, dia ngerti. Bayangkan itu. Nah, jadi itu kan Quran. Iya. Bayangkan dokter spesialis Hmm. ketika dia membedah. Masa katanya buka buku? Ya enggak. Oh, ki urat ini, Mati syarat ini. yang dibedah. Eh, Mati yang ya. dibedah. Jadi seorang dokter ahli apapun itu, dokter spesialis itu sama dengan Quran. Iya. Menghafal banyak Ya. urat saraf tubuh. Ya. Artinya tubuh ini kan Quran. Ya memang Quran. Jadi seorang dokter itu juga sebenarnya penghafal Quran. Iya, justru bukan sekedar penghafal kalau itu. Pernah disebut dokter penghafal Quran? Ya enggak ada. Kenapa? Ya enggak tahu orang sekarang itu gimana. Nah. Itu. Jadi kalau ke dokter, pemirsa, jangan sampai tidak bayar. Raketan piro-piro kayak ini. Karena apa? Ada dokter yang nggak mau dibayar tuh, kayak yang di Medan itu. Ya. Nggak mau dibayar dia. Ada makhluk Allah itu yang juga punya keunikan. Itu ya ada seperti itu. Jadi kadang-kala memang sesuatu yang sifatnya betul-betul dari Sang Khalik. Sang Khalik sama kita itu tidak pernah berbayar, juga tidak pernah punya tendensi. Kan terbukti banyak, tidak usah saya ungkap lah, banyak sebetulnya. Lah terus kalau kita sudah dikasih kesehatan, dikasih kegagahan kayak gini, terus bisa melafatkan, bisa punya sesuatu diskusi semacam ini, terus kalau kita mau dibayar itu kan ya kok ya gimana ya, nyun sewu ya. Tapi ya enggak usah dibahas lah. Makanya saya selalu ngomong, ini tadi kan Fusilat surat ke-41
ayat ke 53. Itu sesungguhnya begini. Mau nggak mau, itu kita tetap, karena urgensinya begini. Kita kenyataannya hidup itu selalu di sini. Nggak mungkin jenengan yang bulan, yang Mars, yang Pluto, yang Jupiter kan nggak mungkin. Juga nggak mungkin jenengan hidup sudah gini. Kalau kamu mau hidup tidak di alam semesta, apa kamu mau pindah alam? Atau kamu mau selalu di alam akhirat? Malah gak bisa kemana-mana kamu. Apa kamu harus selalu di alam duriah? Kan juga tidak bisa. Atau di alam arwah? Wong itu sudah kamu lalui. Yang paling nikmatnya di dunia. Ya di dunia itu. Makanya mengapa tidak ada orang yang berani membalik putaran jam itu karena itu. Nah, coba saya pengen ngerti mulai dulu sampai sekarang. Detikan jam itu walien. Nyapa? Aku pengen memutar waktu. Wah, bahasanya puitis ya. Saya pengen kembali ke masa lampau, ke masa lalu. Ini orang gimana? Itu hanya ada di video. Nah, itu ada di film lah. Di video. Ini di mimpi lah. Ya. Itulah. Tidak akan ada. Karena itu hukum keniscayaannya Allah itu. Gitulah. Makanya saya akan ngomong bagaimana kamu bisa beradaptasi mensikapi sebuah perubahan itu dengan apa? Ya dengan Al-Qur'anmu itu. Oke, pemirsa. Channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi intisarinya ini apa, Kang Ferry? Oke, intisari untuk saat ini adalah sesungguhnya bagaimana kamu menyadari keberadaan alam semesta itu di dirimu. Karena dirimu sesungguhnya juga alam semesta bagi sel-sel. Dan nanti akan saya terangkan mengapa namanya sel. Itu di Al-Quran ada. Karena kamu terbuat dari saripati tanah. Besok mengarah ke situ ya. Nanti saya terangkan dan mengapa namanya ini nanti molekul. Molekul itu nanti kalau dibulatkan menjadi malaikat pembentukmu itu. Nanti kamu disangga oleh 8 malaikat, tapi nanti didatangkan 9.000 malaikat oleh Allah, terdiri dari superbion, bion dan ion. Lah ini nanti murtifin, munjilin dan musoimin. Musoimin ini yang paling banyak, 5.000. Jadi kita penekanannya yang ayat Fusilat. 3 tadi, sadarilah bahwa sesungguhnya kamu tidak bisa lepas dari liputan alam semesta itu sendiri. Karena terlepas dari alam semesta kamu pindah alam, kembali ke alam arwah berarti kamu ya tidak mungkin. Makanya putarlah jam itu kebalikannya, kan tidak bisa. Atau matahari kamu suruh terbit dari barat ke timur, kan tidak mungkin. Itulah keniscayaan yang tidak bisa kamu tolak. Itulah realitas hidup. Berarti ayat Fusilat tadi Ya, menerangkan tentang alam semesta dan realitas hidup, sehingga matahari tidak mungkin terbit dari barat dan putaran jam tidak mungkin akan berbalik. dan itu hanya ada di Al-Qur'an. di Realitasnya di alam semesta ini. pada saat ini, detik ini, sekarang. Oke pemirsa, paham ya? Kita tutup dulu, kita lanjutkan video berikutnya.